Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidhi dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas ilmu tafsir dan tafsir. Yang pertama adalah pengertian ilmu tafsir dan tafsir. Jadi, ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang membahas kaidah dan prinsip metodologi dalam memahami Al-Quran secara benar, atau bisa juga dikatakan sebuah ilmu yang nanti bisa mengetahui isinya Al-Quran yang disebut dengan tafsir. Oleh karena itu, Imam Az-Zarkashi mendefinisikan ilmu tafsir sebagai ilmu yang dapat memahami Al-Quran atau kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa menjelaskan hukum yang ada pada Al-Quran tadi. Sedangkan tafsir adalah berbeda lagi dengan ilmu tafsir. Sedangkan tafsir di sini adalah praktek penjelasan makna atau menjelaskan makna Al-Quran berdasarkan kaidah atau ilmu tafsir yang sudah dibahas tadi. Berdasarkan ilmu tafsir akan timbul sebuah tafsir. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan ilmu tafsir adalah ilmunya atau teorinya, sedangkan tafsir di sini sudah bisa dikatakan sebagai prakteknya. Terus, mengapa penguasaan ilmu tafsir wajib bagi mufassir? Karena seorang mufassir harus menguasai dulu ilmu tafsir. Alasannya karena satu, menjaga diri dari penyimpangan makna yang tidak benar. Nomor dua adalah memastikan kesesuaian dengan akidah dan syariah. Yang ketiga adalah memahami konteks bahasa Arab, yaitu tanpa adanya kita belajar ilmu tafsir, kita tidak akan bisa menafsiri Al-Quran dengan benar, dengan makna yang benar. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu tafsir, maka ia telah berdusta atas nama Allah. Yang kedua adalah perbedaan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Sedangkan tafsir bil maksur adalah tafsir berdasarkan riwayat sahih dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Terus dari hadis Nabi. Artinya hadis Nabi menjelaskan ayat Al-Quran. Atau perkataan sahabat. Ini juga bisa menjadi bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Ciri-cirinya diantaranya adalah sumber otoritas dan minim subjektif. Contohnya seperti as-siratal mustaqim, yaitu ditafsiri dengan Islam. Seterusnya tafsir bir ra'yi. Tafsir bir ra'yi di sini adalah tafsir atau menafsiri Al-Quran dengan ijtihad rasional atau dengan pikirannya atau dengan menggunakan pikirannya sendiri, tapi tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, terus usul fikih, kaidah ilmu tafsir, dan tidak bertentangan dengan riwayat sahih, yaitu tidak bertentangan dengan ayat yang lain, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan perkataan para sahabat. Contohnya seperti penafsiran ulama terhadap ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
Para ulama menafsirkan quwwah di sini atau kekuatan di sini tidak hanya militer, tapi meliputi teknologi modern dan kekuatan strategi di negara. Nomor 3 adalah fungsi asbabun nuzul. Jadi dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya, ayat-ayat itu ada asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Fungsinya satu adalah menjelaskan konteks historis ayat, menghindari kesalahpahaman makna. Juga bisa dilihat dengan asbabun nuzulnya. Seterusnya, menunjukkan objek hukum secara tepat. Jadi itulah beberapa fungsi dari asbabun nuzul. Al-Wahidi menyatakan bahwa ayat tidak dipahami dengan baik tanpa mengetahui sebab turunnya. Jadi sangat sulit untuk memahami ayat Al-Quran tanpa mengetahui sebab atau seluk-beluk ayat Al-Quran tadi diturunkan. Dan yang nomor 4 adalah konsep Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Al-Quran di sini, ayat Al-Quran secara garis besar dikategorikan ada ayat atau ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Sedangkan yang dikatakan ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Ini dilihat dari waktu atau zamannya. Dan Madani atau Madaniyah, ayat Madaniyah di sini adalah ayat yang diturunkan setelah hijriah. Jadi seperti itu. Ciri-ciri surah Makkiyah diantaranya adalah fokus pada akidah dan tauhid, penguatan ilmu dan kesabaran. Contohnya di sini seperti surah Al-Ikhlas. Sedangkan ciri-ciri surah Madaniyah ini pembahasannya fokus pada hukum syariat, sosial kemasyarakatan, politik Islam, jihad, dan ekonomi. Contohnya seperti surah Al-Baqarah, yaitu menerangkan hukum puasa, terus ada waris, terus muamalah. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah dampak penafsiran tanpa kaidah ilmu tafsir pada zaman sekarang di era digital. Dampaknya adalah satu, distoris makna Al-Quran, terus memunculkan tafsir liar dan subjektif, kerusakan epistemologi keilmuan Islam, kontradiksi antar penafsiran publik. Dampak keilmuan, apa dampaknya? Yang pertama adalah munculnya tafsir liar dan subjektif, terus kontradiksi antara penafsir publik. Sedangkan dalam dampak sosial adalah radikalisme, ekstremisme, kelompok tertentu menafsirkan ayat jihad tanpa ilmu, liberal atau perpecahan umat. Contohnya seperti, sedangkan dampak sosial ini bisa mengakibatkan diantaranya adalah perpecahan umat. Contohnya penafsiran ayat ijtihad secara sempit oleh kelompok radikal. Ini bisa dimanfaatkan, akan timbul sebuah sifat radikalisme. Jadi Ibnu Thaqir memperingatkan, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka ia telah terjatuh ke dalam kesalahan besar. Maka bisa diambil kesimpulan dalam menafsirkan Al-Quran, yang pertama kali yang harus dipelajari adalah ilmu tafsir dan perangkat dan alat-alat dan ilmu-ilmu yang lainnya yang bisa mendukung pemahaman Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran, seperti ilmu nahwu, shorof, juga seperti
ilmu balaghah, mantik, dan sastra Arab, dan semacamnya. Demikianlah pada kesempatan kali ini dalam penjelasan ilmu tafsir dan tafsir. Wa akhiran minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.